pada esensinya adalah orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan amal atau menciptakan menakdirkan sesuatu itu ada manfaatnya. Nah, ada fadilahnya. Nah, orang Yahudi membunuh ini ibrah apa, manfaat apa yang kita ambil dalam membunuh itu. Sebagaimana Rasulullah sendiri juga diancam dibunuh berkali-kali, tapi Allah menakdirkan tidak terbunuh. Terus seperti yang sekarang ini orang Yahudi pun juga menumpas kaum muslimin di perang. Ini manfaatnya atau esensi kebaikan apa? Karena kalau sudah semuanya tentram, tidak ada perang, kemungkinan hari akhir, hari kiamat itu akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan saya juga sama Pak, ayat 21. Ini kalau Samiko kan esensi atau manfaatnya. Nah, di sini saya mau tanya tentang kalau umat-umat Nabi dulu seperti Nabi Lot, Nabi Nuh, itu kalau mengancam nabinya atau sudah berbuat melaksanakan mau membunuh, itu pasti ditumpas sama Allah. Ditumpas sama Allah. Kalau Nabi Lot itu ya pokoknya ditumpas gitulah. Terus kalau umatnya ditumpas itu ditumpas sama Allah asalkan. Dia ancam langsung Allah itu loh. Diancam langsung Allah secara langsung kayak itu. Nah, tapi kalau umatnya Nabi Muhammad ini walaupun sudah berusaha menumpas, menzaliminya itu sudah luar biasa, itu kok masih dipendek sama Allah. Itu apakah ada dalil atau kejelasan-kejelasan lain yang menguatkan ini? Kenapa kok tidak ditumpas langsung itu, kok dipendek dulu gitu Pak? Di pertanyaan yang kan itu. Terus untuk ayat 25 itu kalau di kitab Al-Quran kan sudah dijelaskan ada hisab di hari akhir. Nah, kalau untuk kitab-kitab lain itu apa tidak ada kejelasan ini akan dihisab kembali atau mau dikumpulkan di hari yaumul qiyamah atau hanya perintah-perintah saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bambang yang saya hormati, saya menanyakan tafsir ayat ke-30. Kalau di sini diterangkan bahwa di hari pembalasan, hari kiamat, setiap jiwa akan mendapatkan balasan penuh dari kebaikan yang dikerjakannya yang selama ini dia nanti-nantikan. Nah, karena keterbatasan atau sependek pengetahuan saya, seolah-olah tafsir ayat 30 ini menyamakan atau secara umum bahwa seluruh jiwa itu nanti akan mendapatkan balasan di akhirat dengan segala kebaikan yang dia lakukan maupun keburukannya. Nah, kalau dikaitkan dengan satu ayat yang lain bahwa inna dina indallahi Islam, bahwa sesungguhnya agama yang baik yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, dari sini menurut saya itu nanti di hari akhirat nanti itu akan mendapatkan hisab, perhitungan itu balasan itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang-orang beragama Islam. Nah, bagaimana dengan orang yang selain Islam? Apakah kebaikannya nanti akan dihitung? Karena sependek pengetahuan saya itu kan orang selain Islam itu nanti ya sebaik apapun itu tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Jadi rugi dia karena sudah salah jalan, sudah salah akidahnya, salah menyembah Allah, jadi tidak dihitung. Mungkin ini saya perlu pencerahan yang lebih dalam lagi, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara Bu Mutia sama pendahulunya Pak Mutia. Ini memang salah mengerti ya. Jadi apa ini manfaat mudorot? Kita ada istilah manfaat dan mudorot, ya ingat ya Bu ya, itu mudorot. Mudorot itu lawannya manfaat.
Yang bermanfaat itu adalah berarti yang dicatat amal kebaikannya. Tapi yang mudarat itu dicatat tapi amal keburukan. Maka Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Manusia itu hidup dicoba untuk amal baik, amal buruk, ya. Kalau yang dilakukan itu mudaratnya semuanya, berarti dia larinya bilangnya ke neraka. Betul nggak? Kalau dia orang yang bermanfaat, sesuai Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhu linnas. Jadi yang bermanfaat bagi orang lain itu yang dicatat sebagai amal manfaat yang paling. Jadi orang membunuh, orang menyelakai, jelas itu mudarat. Ya, dalam Taurat itu dikatakan di antara 10 atau 10 commandment itu diantaranya adalah dilarang membunuh. Ya, tapi kalau nabi-nabi dibunuh, seenaknya seperti itu, ya, itu berarti dia berbuat yang buruk. Ya. Kisah dalam kitab Dua Nasihin pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang laki yang jahatnya bukan main, membunuh 99 orang. Ketika ketemu ulama pertama, kamu tidak akan diampuni dosanya karena terlalu banyak bunuh. Makanya orang itu dibunuh ulama tadi itu, jadi 100. Ketemu sebelah sana ulama kedua, jangankan kamu membunuh 100, membunuh sebanyak apapun, dan kamu akhirnya tobat, bertobat nasuha, maka engkau akan diampuni. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ngasarakum yukafir ankum sayyiatikum. Itu kan Allah akan menutup yukafir ankum, itu artinya Allah menutup dosa-dosa itu, tutup, didilit, dihapus. Kalau dia taubatan nasuha dengan 3 syarat. 1, menyesali perbuatannya, kedua, berjanji itu tidak mengulangi, ketika mengisi hari-hari taubatnya itu dengan amalan soleh. Ya. Jadi kalau orang Yahudi ini nggak mikir bahwa akan ada hari akhirat, itu nggak mikir. Orang-orang sekuler barat itu nggak percaya ada hari akhir, ya kan? Nggak percaya, maka dia berbuat seenaknya. Malam mau mabuk, nanti ngeloni siapa si A si B macam itu dia nggak merasa berdosa karena sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Ya, itu hal-hal itu kok kita panjang ya. Jadi kayak kita orang beriman yakin bahwa hari akhir ada, maka kita harus berbuat yang mudah kita hindarkan, ya, yang bermanfaat yang kita capai, ya. Itu ya. Jadi ada kenapa Allah tidak mencegah? Ya, kita bicara qadar, ya, yang lalu kita bicara qadar, ya. Qadar itu bahasa Jawanya apa toh? Bahasa Indonesianya takdir. Takdir ada 2, apa? Mu'alaq dan mubram. Mubram itu sudah ketua Allah, ya. Mubram ketua Allah. Yang mu'alaq yang bisa dirubah. Takdir itu, ya. Kita mau pintar ya kita sekolah. Kita mau masuk surga ya kita ngaji, sholat terus, sedekah, gitu. Kita mau tidak ada kena halangan jalan, ya hati-hati jangan melanggar jalan. Itu kan mu'alaq, gitu. Mubram ini yang sudah ditentukan Allah. Timur, utara, barat, kita lahir lagi ibu perempuan itu takdir mubram. Tapi ada takdir mu'alaq yang jadi mubram, yaitu orang yang misalnya dibunuh tanpa alasan apapun, ya, Allah tidak mencegahnya, ya, itu menjadi takdir mubram. Udah jadi istilahnya qada. Takdir mu'alaq yang akhirnya Allah tetapkan namanya qada. Ya, qada. Itu ya kita pahami hukum-hukum Islam itu ya qada. Jadi Allah kenapa nggak mencegah? Enggak. Lah karena memang itu udah qada Allah. Ya, udah qada Allah, ya. Allah yang besar itu kan urusan meninggal itu kan urusan Allah, sebenarnya kita nggak bisa menawar, ya. Ya selalu nakalil ruh
kuliru min amri rabbi wa utuh ila ilmi ila qalilan. Ya betul. Nabi sampaikan kepada dirimu sendiri, semuamu. Roh itu urusan Allah. Malaikat nggak tahu, yang tahu hanya aku. Jika engkau tahu sedikit saja, sedikit saja. Contohnya apa sedikit ya? Qalilan itu sedikit. Orang mau meninggal tanggane, wes bukannya sembuh gitu. Dari rumah sakit terus mau meninggal itu, oh itu tandanya mau meninggal. Padahal belum tentu itu meninggal juga. Orang wiras-wiris setelah meninggal dulu, yang sakit sudah koma bertahun-tahun sembuh, ada kan? Jadi pengenang kita teh, kolinan kecil nggak punya apa-apa kita masa itu, ya, itu ya. Kemudian agama lain-lain loh, semua kan dihisab, ya. Ibu-ibu, jadi kiamat nanti dia padang pasir, ya padang pasir, padang masar, itu semua dihisab. Yang ada dosanya yang dihisab, yang mati syahid tidak dihisab. Yang mati syahid bebas, dia nggak dihisab, nggak punya dosa nggak dihisab, ya tak? Para nabi, para aulia, ya semua pernah dihisab, nggak dihisab dia langsung di surga. Makanya salah satu tanda-tanda kiamat nanti adalah datangnya asap putih kebiruan tipis, ya. Kalau mau tak ceritakan besok jam masa kiamat, ada tanda-tanda itu. Allah ciptakan asap tipis warna putih kebiruan yang akan dihisab oleh seluruh umat manusia. Yang bisa menghisab itu hanya orang-orang beriman, orang-orang Islam, meninggal, ya. Tapi orang yang menghisab apa kok dia orang kafir, orang fasik tidak akan bisa meninggal, dan dia yang akan kena asap hari kiamat. Dikejar daksa, dikejar binatang neraka, itu dia akan digaskan semuanya. Tapi kita orang sudah meninggal. Kalau kita di mana? Kita sudah di surga. Kita nggak punya dosa. Yang di surga yang punya dosa. Nggak punya dosa mau diapain? Ya tak? Itu ya. Tafsirnya begitu. Tafsirnya ya baik cara lain maupun saya baca dari cara lain atau juga Ibnu Katsir begitu. Ya. Itu yang perlu kita pahami, Bu, ya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang dihisab. Amin, ya. Caranya gimana? Caranya penuhi semua hidup ini dengan pahala, ya. Innama a'malu bil khawatim. Hari-hari tua kita ini penuhi dengan amal kebaikan. Coba kita contohnya Mbah Yai ini sudah sepuh, masih dia ada Mbah Yai kita ada dua tuh, Mbah sama Mbah Amari. Saya Jakarta dari Bintaro jauh-jauh, masih naik turun masih kuat. Nah, beliau seperti ini kan penuh hari dengan amal-amal kebaikan, ya. Ya. Kalau nanti timbang penuh ya dia surga, nggak ada lagi dihisab, nggak ada lagi. Dia Allah tuh maha adil, maha sempurna. Ya. Jadi orang Islam, Bu, orang Islam itu ada yang juga hanya disebut Islam predikat, enggak? Predikatnya Islam, tapi ternyata tidaknya enggak Islam, mana enggak? Banyak enggak ya? Banyak Pak ya? Dia Islam, tapi tidaknya enggak Islami, betul enggak? Ono azan malah seneng mall, agak ada apa sih? Itu tanda-tanda orang yang Islam tapi tidak Islami itu. Ya, orangnya berbuat yang baik Islami, ya, agar hisabnya mudah ringan. Mungkin itu dari Ibu sudah cukup. Dari moga belas ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tafsir ayat 28. Itu bunyinya kalau tidak salah begini. La yattakhidul mu'minina kafirina auliya. Ya. Auliya, pengertian auliya itu banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah pemimpin, kepala, sahabat,
atau wakil menurut Imam Ibnu Katsir. Pertanyaannya adalah dalam hal praktisi di masyarakat. Satu, saya memilih RT Kristen, hukumnya bagaimana? Dua, saya punya sahabat mitra kendor Katolik, hukumnya bagaimana? Saya mengangkat kepala sekolah Kristen, sebenarnya saya tidak mengangkat itu, tapi atasan saya yang lebih berkuasa harus ada Kristennya. Padahal kepala sekolah adalah pemimpin, hukumnya bagaimana? Prabowo mengangkat LHP, hukumnya bagaimana? Untuk realita di masyarakat, saya memilih anggota DPR Redka Cintaning, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh satu ya. Pertanyaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada yang mau saya tanyakan. Cuma sebelum saya mau tanyakan ini, saya mau kasih perbandingan sedikit bahwa kita semua agama yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia ini pasti semua meyakini agamanya yang terbenar. Bahwa penganut agama tertentu itulah yang akan masuk surga. Termasuk kita juga orang Islam. Kan kita meyakini bahwa hanya kita yang masuk Islam, yang orang Islam ini yang akan masuk surga, yang beriman, yang benar imannya. Nah, begitu juga orang-orang yang mengaku beragama-agama yang lain di luar Islam seperti itu. Nah, pertanyaan saya, baik itu di kalangan orang Islam sendiri maupun di luar Islam, khususnya orang-orang yang masih di alam julumat, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Sempurna dan sebagainya, untuk apa diciptakan neraka? Untuk apa diciptakan neraka? Mbok surga saja diciptakan. Tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan sebagainya. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan di kalangan orang-orang yang masih julumat. Ya, mudah-mudahan kita semua berada di alam nur. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Yedi Mas kalau menggelitik. Punya sohib Kristen, Buddha, Hindu. Saya pun termasuk punya. Punya buah, punya teman sohib Kristen Hindu. Saya punya banyak gitu ya. Apalagi kampus saya kampus nasional, bukan kampus Islam ya, gitu ya. Lalu gimana itu posisi syariahnya juga? Ketua RT memilih kok Kristen, ya. Menteri-menteri mungkin juga Kristen, ya. Kemudian apa lagi tadi? Sekolah, kepala sekolah ada yang Kristen. Kalau kita pahami bahwa urusan kita itu kan dibagi dalam dua urusan besar. Satu urusan muamalah, hablum nanas, satu ubudiyah, urusan hablum nawar. Kalau urusan hablum nawar nggak boleh tawar menawar, ya, nggak boleh tawar menawar. Hablum nawar nggak boleh tawar menawar. Hanya pada Allah kita berbakti, ya, dan pada Rasulullah kita berbakti. Itu. Tapi kalau kita bermuamalah, Nabi pun contohkan, boleh bermuamalah dengan Yahudi, dengan Nasrani boleh bermuamalah, silakan, tidak apa-apa. Nah, mempersaing boleh, karena banyak orang-orang dari agama non-Islam juga jujur banyak. Oh, kita percaya juga banyak berdagang macam-macam. Nah, ini juga kaitannya dengan yang saya katakan Pak Toib tadi. Mereka mengaku bahwa dia juga akan kalau meninggal telah kembali ke rumah Bapak di surga. Ya, yakin dia itu. Rumahnya mana saja? Apa pernah dia datang dari surga kembali berarti kan pernah sana. Ya, itu masalahnya. Kita bicara Alkitab, ya. Kalau Alkitab nggak bakal bisa membuktikan mana rumahnya, karena kitab-kitab yang dibuat mereka, Bible itu sudah urusan banyak yang dibuat oleh Paulus, ya, oleh Yohanes dan seterusnya. Itu kitabnya sudah berubah. Maka kita tidak bisa percaya dengan Taurat dan Injil, ya pun. Sekarang nggak boleh. Kita yakin itu ciptaan Allah, itu tetap Allah, termasuk
kitab samawi, tapi sekarang sudah dirubah oleh tangan jaya manusia. Kemudian aku yakin kembali surga itu kan keyakinan boleh-boleh saja, tapi nggak punya dalil yang kuat. Dalil yang kuat. Kalau kita mengatakan dalil yang kuat ya hanya Quran, nggak akan berubah selamanya ya. Inna nahnu nayyidika wa inna lahu lahafizun. Quran itu ya. Aku sendiri yang ciptakan Quran itu, kata Allah, dan aku pula yang akan menjaganya sampai nanti kiamat. Barang siapa, kata Nabi, takuh ke amraini wa tadu mata saubihima, siapa yang mau percaya dengan Quran dan hadis, maka dia akan sesat di surga, di dunia dan di akhirat sesat. Kan itu dalilnya, itu syariahnya itu ya. Jadi kita bahagia dengan Quran dan hadis itu, kita bahagia, dijamin oleh Nabi. Kita akan ketemu Nabi nanti di surga. Allahumma amin. Kalau mereka ngaku belah saja, yang Islam ya bu, tadi Islam tapi nggak pernah sholat, aku ada Islam pasti surga. Ya surga betul, dia masih punya syahadat surga betul. Tapi setelah dihisab mungkin 1 miliar tahun, 1 miliar tahun dihisab dulu, ya kan nggak pernah berucap asyhadu alla ilaha illallah dan la ilaha illallah, nggak pernah berucap itu passwordnya. Jadi kalau nggak punya password kalimat tauhid dan juga kalimat syahadah, ya nggak akan masuk surga. Karena surga itu hanya diuntukkan orang yang berkalimat tauhid, tidak menyebutkan Allah, tidak menyembah selain Allah. Ya. Jadi mereka berhak Pak Tayyib mengatakan aku juga masuk kembali ke surga. Silahkan, tapi kan nggak bisa dibuktikan secara alami. Ya. Kalau kita sering mendengarkan perdebatan sengit sampai ramai antara Ustadz Juma ya, Juma sama para tokoh-tokoh pendeta itu sampai taruh. Nah Juma ini pemuda muslim dari Sulawesi yang apal Quran, apal Bible. Justru para saudara kita pendeta-pendeta itu malah digurui. Dia titelnya profesor, guru dari STT Nias maksudnya. Dihabisi sama-sama Ustadz Juma. Ya nanti linknya tak kirim di grup Istiqomah. Dengarkan, tiap hari itu terjadi perdebatan tuh. Dan Zuma ini sampai mau dibunuh, mau dia laporkan sama pengacara kondang siapa tuh, yang Hotman Paris ya, yang pada mendengarkan itu. Karena melecehkan, dia bilang aku nggak melecehkan, aku buka perdebatan, ya kan? Aku buka perdebatan terbuka untuk umum. Aku menjawab pertanyaan itu. Jadi saya pun jadi kagum sama si Yuma itu, anak muda tapi buitannya bukan main ya. Dari semua Korintus apa semua yang pendeta gak apa ya. Nah nanti saya kirim itu di grup Istiqomah biar ibu juga bisa mendengarkan perdebatan seru ya. Islam dan Kristen ya. Baik, barangkali sudah selesai karena waktunya, dan saya sudah ada acara di Tata Jasa untuk wisuda mahasiswa. Maka kita akhiri, kita coba lagi nanti insya Allah Sabtu depan dengan selingan, tapi kita belum tahu siapa yang akan berikan selingan. Nanti kita perjalanan pengurus Pak Risun untuk disampaikan rehat untuk kajian tahunnya. Ya. Demikian untuk Pak ditutup. Kita sudah dapat pencerahan lewat tafsir ringkas juz 30 ayat 21 sampai 30 dalam surat Al-Imran dari narasumber kita Bapak Haji Umar Siddiq. Semoga kita kesankan dalam hati, kita ingatkan amal, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Untuk kesempurnaan majelis ini agar tidak dianggap majelis yang sia-sia, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.